sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 26 ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-65. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu haruslah dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian, haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum-kaum Libni, kaum-kaum Hebron, kaum-kaum Mahli, kaum-kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranak Amram, dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahirlah Nadab dan Abihud, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dari Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah panjang lebar membacakannya dari ayat 52 sampai ayat yang ke-65. Bagaimana kita melihat di sini? Dikatakan di ayat yang ke-52, Tuhan berfirman kepada Musa, kemudian 53, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka mereka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberi
milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu berkat Tuhan bagi orang Israel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari yang sebelumnya kita belajar tentang berkat juga, bagaimana menghitung berkat Tuhan, dan berbicara tentang berkat bukan hanya berbicara berkat secara materi saja, namun ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka bisa menuju tanah Kanaan, itu merupakan suatu berkat Tuhan, dan mereka boleh melewatinya dan mereka boleh selamat, dan semua itu karena anugerah Tuhan, dan itu merupakan suatu berkat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ketika Tuhan sudah menyuruh Musa untuk menghitung di renungan sebelumnya, untuk menghitung jumlah orang Israel sesuai dengan suku-sukunya. Nah, di dalam tema kali ini, bagaimana Tuhan memberkati orang-orang Israel sesuai dengan sukunya. Dikatakan di ayat yang ke-53, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Jadi setelah Tuhan menghitung, mereka sudah dihitung jumlahnya, suku Dan sekian, suku Gad sekian, Asyir sekian, Zebulun sekian, sudah dihitung. Dari semua 12 suku itu sudah dihitung berapa, mana yang sedikit, mana yang banyak sukunya. Dan ketika sudah dihitung, dalam renungan kali ini yaitu bagaimana Tuhan memberkati mereka. Mereka diberkati melalui Tuhan memberikan, dikatakan diberikan tanah menjadi milik pusaka mereka. Ada warisan kepada mereka, kepada setiap suku. Namun warisan yang diberikan kepada setiap suku berbeda. Jikalau suku ini banyak, maka warisannya juga banyak. Tanah yang diberikan juga banyak. Ketika suku ini sedikit, yang diberikan juga sedikit. Jadi disesuaikan. Artinya tidak ada pilih kasih bagi Tuhan. Jadi Tuhan menentukan kalau yang banyak jumlahnya, orangnya, yang banyak juga diberikan, yang sedikit juga diberikan. Jadi ada keseimbangan. Jadi saya percaya juga Tuhan memberkati kita sesuai dengan keperluan kita, bukan keinginan kita. Tuhan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau Tuhan hari ini memberikan kita segini, berarti itu sudah cukup bagi kita. Berarti itulah yang kita perlukan. Tapi terkadang pada kenyataannya kita melihat dalam setiap kehidupan manusia, terkadang manusia tidak ada rasa cukup dan rasa bersyukur. Kadang sudah diberi yang satu namun ingin memiliki yang satu. Sudah diberi secukupnya tapi ingin lebih. Tapi saya percaya apapun hari ini yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu sudah Tuhan tetapkan. Artinya itu sudah cukup bagi kita. Jadi kita jangan ada merasa, oh Tuhan itu kenapa aku diberikan hanya seperti ini aja, hanya biasa-biasa saja. Tapi dia diberikan seperti ini. Saya percaya itu semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan tahu kepada siapa dia memberikan berkat. Dan dia tidak akan pernah salah. Tuhan tahu kepada siapa dia memberikan yang banyak dan yang sedikit. Jadi kita jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menuntut. Karena Tuhan melakukan itu, menetapkan itu. Tuhan memilih itu. Kita menerima itu karena saya percaya Tuhan itu atas seizin Tuhan, dan Tuhan sudah melihat apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dan bukan kita inginkan. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembelajaran hari ini, renungan hari ini, bagaimana kita lihat Tuhan berfirman kepada Musa, dan setiap suku diberikan tanah menjadi milik pusaka mereka. Itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan bagi orang Israel. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersyukur setiap apa yang kita miliki. Dan saya percaya apapun keadaan kita saat ini dan apa yang kita miliki, semuanya itu atas seizin Tuhan. Oleh karena itu, materikan firman Tuhan di dalam hati kita. Mari kita melakukannya dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini.
Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah merenungkannya, dan kami percaya apapun yang kami alami saat ini, apapun yang Tuhan berikan pada kami saat ini, kami percaya semuanya itu sesuai dengan kebutuhan kami. Bapa, berkati setiap pribadi kami, Tuhan campur tangan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam